السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin muliakan Allah SWT. Yang berbicara usaha, yang mendengar pun usaha. Ini majelis usaha, yaitu usaha bagaimana agama secara sempurna bisa kita amalkan. Bukan hanya sebagian amalan agama, tapi bagaimana seluruh amalan agama diamalkan. Orang yang paling banyak ujiannya, tantangannya, balaknya itu para nabi. Kemudian al-aulia, para wali-wali, orang-orang soleh. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, akhirnya tetap saja mereka ini menjadi orang-orang yang mulia di dunia ini sebelum di akhirat. Jadi agama ini jaminannya ini di dunia dan di akhirat. Di dunia kita akan mendapatkan kemuliaan setelah melalui proses mujahadah, kesusahan. Memang dunia ini ujian. Maka orang takwa itu mendapatkan ujian, tapi akhirnya kemuliaan. Dan kemudian jaminan di akhirat, inilah kemuliaan yang kekal abadi tanpa kesusahan, kenikmatan yang selama-lamanya tanpa masalah. Seperti ada tulisan di pinggir-pinggir jalan itu, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kon utang neng apa kuwi tempat gadean. Ya utang apa enggak masalah. Sudah utangnya pakai riba lagi. Katanya masalah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Padahal riba itu dikatakan oleh Nabi ngajak perang Allah. Orang yang mengamalkan riba itu ngajak perang Allah. Enggak mungkin akan beruntung, mesti celaka akhirnya. Kalau perang dengan manusia kemungkinan menang itu masih ada. Kalau perang dengan Allah gimana? Cepat ataupun lambat mesti remek nanti mereka kalau tidak taubat kepada Allah. Ada dua perkara yang dikatakan perang kepada Allah. Yang satu diceritakan dalam Quran, yang satu diceritakan dalam hadis. Yang diceritakan dalam Quran ada riba. Riba itu ngajak perang Allah.
Maka sekarang ditampakkan oleh Allah di mana-mana. Pusat-pusat riba di Amerika, di mana-mana sudah mulai pada ambruk. Kemudian yang kedua, menyakitkan hati wali-wali Allah. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Orang yang menyakitkan hati kekasih-kekasih Allah, orang-orang soleh, orang-orang yang mengamalkan agama dengan benar-benar, kok disakitkan hatinya, celoko ini, siloko. Disimulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya agama. Maka kita duduk di sini ini, bagaimana kita ini semua berpikir untuk bisa mengamalkan agama itu secara sempurna. Yang namanya takwa itu tadi, supaya kita dapat jaminan dunia kita akhirnya mulia, akhirat masuk surga. Nah, supaya kita ini bisa mengamalkan agama secara sempurna itu bagaimana caranya? Yang pertama kali, semuanya Allah Ta'ala, kita tanamkan dalam hati kita keyakinan bahwa kita ini adalah hamba Allah, miliknya Allah. Selagi kita ini belum tertanam, kita sudah paham kalau kita ini miliknya Allah, sudah paham. Siapa ada orang yang ngaku membuat dirinya sendiri, membuat hidungnya sendiri, telinganya sendiri, membuat nyawanya sendiri? Nggak ada orang yang mengaku itu. Kita semua paham bahwa kita ini hamba Allah, tapi rasa sebagai hamba ini belum tertanam, sehingga ngengkel saja. Kalau diatur dengan agama, ngengkel alasan. Mboten gadah wekdal kula niki. Jane ngoten nggih pengen nglampahi agama ini. Tapi dos pundi nggih? Dos pundi mboten ten kancane. Lho. Kowe iki jane sapa to, Kang? Kowe iki lho sapa kowe kuwi? Kula Simin. Makane kowe iki kawulane Allah. Kowe iki gak duwe, kowe iki kawulane Allah. Ibarate wong ngoten Pak nggih. Kalau orang itu merasa dia ini sebagai pegawai negeri, maka dia ini tidak banyak alasan. Jam 7 ya langsung pasang celana, kemudian pasang sepatu, sudah. Nggak peduli punya teman, nggak peduli nggak punya teman, Yus berangkat ke kantor dekluk. Orang pergi ke sawah dia nggak peduli, orang pergi ke pasar dia nggak peduli. Saya pegawai negeri Yus berangkat. Ya, mereka. Ketika orang itu merasa sebagai pegawai negeri, maka pergi ke kantor itu jadi mudah. Nggak alasan saja. Sebetulnya saya ini juga mau ke kantor Pak Kepala, tapi bagaimana ya? Repot, masih repot, belum ada waktu. Ada pegawai negeri begitu itu? Ada nggak pegawai negeri seperti itu? Nggak ada. Ini kan banyak pegawai negeri datang ke sini, kan nggak ada. Nggak ada alasan. Yes. Pokoknya kalau nggak darurat, gawat darurat, sikile putus apa kepalanya benjot, dia akan terus pergi ke kantor, nggak peduli dia. Ini namanya pegawai negeri, nggak banyak alasan, nggak usah didatangi oleh teman-temannya. Pak, kamu itu pegawai negeri Pak, maka harus istiqomah. Ada nggak kira-kira? Tidak perlu target. Saya sudah paham, saya ini pegawai negeri. Ngomong apa kamu ini? Jadi kalau orang itu sudah tertanam dalam hatinya pegawai negeri, nggak usah ditarget pun tiap hari juga istiqomah. Jadi kita ini ngamalkan agama itu masih alasan saja. Itu sebetulnya itu apa tuh? Orang diangkat jadi pegawai negeri,
Sekarang waktu pelatihan pegawai negeri di Malang, sudah nggak peduli, anaknya netei, anaknya masih nyusu, serahkan sama mbahnya, serahkan sama, berangkat ke Malang sana, 5.000 orang, tidak ada yang absen satupun, nggak ada. Ini kan baru pada pelatihan-pelatihan, ada yang di Malang, ada yang di Surabaya, pelatihan jadi pegawai negeri dengan penuh semangat. Laki-laki, wanita, Masya Allah, ini karena tertanam dalam hati pegawai negeri. Padahal gajinya itu loh berapa, dan utangnya itu loh berapa, ya. Ngono wis romangsane weram, ya. Jadi Subhanallahi wa ta'ala, coba kita renung bagaimana kita ini punya rasa malu kepada Allah. Maka orang itu pulang dari Uhud, para sahabat pulang dari Uhud dalam keadaan capek, dalam keadaan luka-luka, dalam keadaan begini. Maka ditarghib oleh Allah langsung, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kamu tuh sakit, hai orang-orang Islam, orang-orang kafir pun juga sakit. Tapi orang kafir itu yang sakit itu nekat aja juga terus, nggak berhenti-berhentinya. Sedangkan orang kafir itu tidak punya harapan kepada Allah, mereka nggak kapok-kapok dalam memperjuangkan kekafirannya. Lah kamu ini punya harapan masuk surga Allah, baru sakit begitu aja kalau sudah kapok itu, gimana? Coba sampaikan. Maka kita usaha memahamkan pentingnya agama ini kepada diri kita dan kepada umat. Insya Allah. Sejauh mana kita usaha memahamkan perkara ini kepada umat, maka sejauh itu pula kepahaman itu akan datang dalam diri kita. Terutama anak-anak muda. Coba anak-anak muda itu kalau sudah senang sama sesuatu itu, dia korban, sampai menyiksa dirinya, kupingnya dibolongi, hidungnya dibolongi, dikasih rantai, Masya Allah. Bajunya disobek-sobek, tidak peduli, dikatakan orang gila, dikatakan orang sinting, nggak peduli. Rambutnya dicat, nggak peduli itu. Lah seumpama ini untuk agama, jadi wali-wali mereka ini sebetulnya. Siapa yang salah? Kita yang salah mereka. Karena kita tidak dekati mereka, tidak pahamkan kepada mereka pentingnya agama, keagungan agama, keagungan sunnah-sunnah Nabi. Sehingga mereka ini jadinya akhirnya jadi orang yang setengah sinting tidak karuan. Di mana-mana di seluruh negeri mereka. Nah, mereka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rasa bahwa kita ini hamba Allah, ini syarat pertama. Syarat pertama supaya kita bisa mengamalkan agama secara sempurna. Saya ini hamba Allah, saya ini miliknya Allah, saya ini tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah, makan rizki dari Allah, la ilaha illallah. Sehingga yang diagungkan dalam hati hanya Allah, yang ditakuti hanya Allah. Yang kamu takuti itu semua hanyalah makhluk Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Janganlah kamu takut kepada makhluk, takutlah kepada yang menciptakan makhluk. Jangan kamu takut kepada raja-raja, takutlah dengan yang menciptakan raja-raja. Jangan takut kamu kepada manusia, takutlah kamu kepada yang memegang hati manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala.
La ilaha illallah. Tertanam dalam hati keagungan Allah. Yang ditakuti hanya Allah, yang diharap hanya Allah. Syekh Ahmad Al-Faruqi beliau mengatakan, setiap dalam hati kamu itu ada rasa harapan kepada Allah, maka tanamkan dalam hati ini satu kesalahan besar telah terjadi di dalam diri kita. Karena yang selain Allah itu tidak ada tanpa Allah. Maka cepat-cepat bersihkan hati dengan la ilaha illallah. Tidak ada yang pantas diharap selain Allah. Kalau di dalam hati itu ada rasa takut kepada makhluk, cepat-cepat dibuang. Ini satu kesalahan besar. Makhluk tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Bertaubat kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini dimuliakan Allah SWT. Rasain. Bahkan nanti akan memuncak, ya. Akan memuncak yang dicintai hanya Allah. Yang dicintai hanya Allah. Kalau makhluk saja sudah cukup mempesona, membuat kita tergila-gila, bagaimana pula Khaliknya, penciptanya. La ilaha illallah. Seneng teng Gusti Allah. Makhluk kaya ngene. Kepiye Khalike gak iso dibayangke. Sehingga akhirnya timbul perkataan seorang penyair. Idza kana radhi wal hayatu alamun. Aishtu fid dunya uhibbul alama. Kalau Allah ridho sedangkan saya ini menderita, maka saya akan hidup di dunia cinta dengan penderitaan. Walaupun aku ki lara, melarat, tapi nek ngene iki Gusti Allah seneng, yes aku seneng lara, seneng melarat. Jadi enten wong sing seneng melarat. Dereng ngerti nek Gusti Allah seneng sampean melarat. Napa sampean mboten seneng melarat? Jadi ya. Nabi itu bercerita bahwa orang sakit itu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Maka begitu Nabi bercerita begitu, langsung para sahabat doa, ya Allah, minta sakit ya Allah, minta sakit ya Allah. Masya Allah, sahabat mulai. Nah kalau sakit itu mendatangkan ampunan Allah, ya saya minta sakit. Ini sahabat itu kayak begitu sebenarnya, pemahamannya itu kayak begitu. Ketika Nabi itu bercerita bahwa orang-orang miskin akan masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya, maka para sahabat itu setiap punya uang resah mereka. Oh, wah ini jadi bisa terlambat ini nanti. Setiap datang uang itu resah, nangis. Ini sahabat. Tapi anehnya semula kan, setelah mereka ini punya sifat seperti itu, ketakutan dengan kekayaan itu, nggak seneng dengan kekayaan. Anehnya bagaimana? Seluruh dunia malah datang kepada para sahabat. Kan aneh kan? Jadi sahabat itu nggak seneng dunia, malah dunia memburu-buru mereka. Nah kalau kita ini seneng dengan dunia, dunia malah lari dari kita, mempermainkan kita. Maka ini ada ceritanya dulu, teringat saya Kiai Halim Seragen. Katanya ada ulama itu mimpi ketemu dunia. Maka dunia ini ditampakkan berbentuk wanita yang sudah tua, pakaiannya gemerlapan, giginya itu pada rampal, rontok, dan dia punya buntut yang panjang. Maka ditanya oleh ulama, kamu ini makhluk apa kok sangat mengerikan?
Saya ini dunia yang kamu cari-cari itu, Pak Kiai. Kenapa kok gigi kamu pada rontok? Ini saya memburu orang-orang soleh, orang-orang takwa, saya dijejeki terus pada rampal ini. Nah itu apa itu di belakang kamu? Ini buntut, Pak Kiai. Untuk apa? Ini untuk ngulit, nah, untuk mempermainkan orang-orang yang cinta sama saya. Saya permainkan begini-begini begitu. Inilah dunia katanya. Gimana sebenarnya? Jadi sunumulaikan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini untuk bisa mengamalkan agama secara sempurna. Syaratnya pertama keyakinan bahwa kita ini hamba Allah. Bahwa yang kita cintai hanya Allah. Yang kita takuti hanya Allah. Yang kita harap hanya Allah. Ridho kepada Allah. Ridho kepada Allah. Barang siapa yang mengucapkan raditu billahi robba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Barang siapa yang pagi sore mengucapkan raditu billahi robba, aku ridho, aku marem, aku puas Allah sebagai Tuhanku, baginda Muhammad sebagai nabiku, Islam sebagai agamaku, maka nanti di akhirat akan dijumpai oleh Nabi, dipegang tangannya, dituntun ke surga. Masya Allah. Jadi yang dimaksud bukan hanya mengamalkan agama, tapi bagaimana ridho. Ridho mengamalkan agama itu marem gitu. Wong niku nek marem dene ya. Tandane wong marem dene. Tandane. Nek sampean nang warung terus mangan krasa marem enak. Tandane wis endi? Tandane bar ka warung terus omong-omong. Enak tenan warung iki. Iya nak. Iya nak. Kalau orang itu makan di warung, kemudian makan kok masakannya ini memang enak betul, maka dia mulutnya nggak bisa ditahan, keluar itu langsung enak tenan. Dan nanti pulang ketemu istrinya bilang begitu juga, warungnya Pak Pegon jan enak tenan, Masya Allah. Begitu juga tandanya orang itu marem puas dengan agama, dia mesti selalu dakwah sebenarnya. Nggak bisa mulutnya ditahan dari ngajak orang. Dia akan kemana-mana cerita agama itu nikmat, Masya Allah. Agama itu nikmat. Sholat tahajud itu Masya Allah nikmat. Keluar 4 bulan itu betul-betul nikmat. Tandanya orang itu ridho puas dengan agama itu mau dakwah. Tapi orang kok puas dengan agama katanya kok terus diam aja, ini belum, ini masih jauh. Bagaimana semuanya? Jadi dakwah itu bukan hanya sebagai perintah Allah, kewajiban. Bukan, ini tanda-tanda orang itu dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah, ada ridho kepada Allah, ridho kepada agama Allah. Itu tandanya itu orang itu dakwah. Jadi hati-hati semuanya kan. Kalau orang itu nggak mau dakwah itu hati-hati. Ini tanda-tanda hatinya ini ada buduken nih, penyakit hati yang bahaya ini. Hati-hati semuanya kan. Sejauh mana orang itu ridho, terkesan, cinta, sejauh itu pula dia akan bicara. Kalau orang itu cinta itu nggak bisa diempet, dia akan bicara terus. Seperti seorang ibu yang sayang sama anaknya, cinta sama anaknya. Baru anaknya itu ngomong, bisa ngomong sakalimah, Umi, itu tetangga-tetangganya sudah dapat berita semua. Anak saya itu loh, baru 1 tahun sudah bisa ngomong Umi. Lah wong nek diomong nih.
Karena dia ini cinta sama anaknya. Maka terkesan sedikit itu aja sudah diceritakan kemana-mana. Nah, oleh karena Ta'ala, maka para sahabat itu, karena di dalam hatinya ada kepuasan yang sempurna, kecintaan yang sempurna kepada Allah dan Rasulnya, maka begitu masuk Islam langsung dakwah semuanya tanpa kecuali. Nggak usah ditarget-target panjang-panjang, nggak, langsung dakwah semuanya. Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, hari itu juga dia dakwah. Insyaallah malaikat. Ini syarat pertama kita bisa amal agama, tertanam dalam hati bahwa saya ini hamba Allah, sehingga mencintai Allah, mengagungkan Allah. Kemudian yang kedua, tertanam dalam hati bahwa kita ini umat Rasulullah SAW. Tertanam dengan paham itu lain, kan? Kita harus paham kabeh, nek wong Islam iki umat Kanjeng Nabi, wis ngerti kabeh. Tapi tertanamnya ini bahwa saya ini di dunia ini punya pimpinan, sebaik-baiknya pimpinan, Sayyidul Anbiya, pimpinan dari seluruh nabi, yang pernah berjumpa langsung dengan Allah, mendapatkan wahyu senantiasa dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua perkataannya adalah dari wahyu Allah. Baginda Nabi alaihissalam semulia-mulianya makhluk, sesempurna-sempurnanya makhluk. Ala ajmala minka lam taraqattu ainu wa akmala minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annama khuliqta kama tasha'u. Orang yang lebih sempurna dari Nabi belum pernah dilihat di dunia ini. Orang yang lebih tampan dari Nabi belum pernah bisa dilahirkan oleh manusia. Baginda Nabi ini diciptakan suci dari segala cacat. Seolah-olah baginda Nabi ini diciptakan menurut kehendak beliau sendiri. Nggak ada cacatnya, mulai pucuk rambut sampai pucuk kukunya, zahir batin. Inilah pimpinan yang telah dipilih oleh Allah untuk kita. Ini bukan hasil pemilu, bukan. Bukan hasil pemilihan dari rakyat. Kalau pemilihan dari rakyat, kadang-kadang dikira baik, tahu-tahu jelek sekali. Atau awalnya baik, tahu-tahu jelek. Kadang-kadang awalnya jelek, tahu-tahu baik. Yang namanya manusia tidak tahu. Tapi kalau pilihan Allah, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, pasti 100% baik. Ini pimpinan kita. Tanamkan dalam hati, saya ini punya pimpinan. Baginda Nabi itu imam kita, pimpinan kita, zahir batin, dunia akhirat, dalam segala urusan. Ini ditanamkan betul dalam hati. Kita telah dimuliakan oleh Allah SWT menjadi umatnya Rasulullah SAW, menjadi keluarganya Rasulullah SAW. Allah berfirman, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibu bagi orang-orang beriman. Jadi kita ini keluarganya Rasulullah SAW. Kita harus merasa dekat dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana kalau kita waktu sholat mengucapkan salam langsung kepada Nabi, Assalamualaikum ayyuhan Nabi, salam buat engkau hai baginda Nabi. Merasa dekat dengan baginda Nabi. Walaupun kita ini orang Jawa, orang Kalimantan, orang Madura, orang mana saja, merasa dekat dengan baginda Nabi. Assalamualaikum ayyuhan Nabi, salam buat engkau hai baginda Nabi. Ya, kalau orang itu ada rasa ini timbul kecintaan kepada baginda Nabi, mencintai baginda Nabi dan mencintai segala sesuatu yang ada kaitan dengan baginda Nabi, mencintai baginda Nabi alaihissalam, diri baginda Nabi SAW, mencintai keluarga baginda Nabi SAW, mencintai sahabat baginda Nabi alaihissalam, mencintai
kampung baginda Nabi SAW, Madinah Al-Munawwarah. Sebagaimana yang disitir oleh Maulana Zakaria dalam Fadilah Selawat. Ketika seorang ulama Maulana Jami mengadakan perjalanan ke Madinah,